Hai Super Loveku, welcome to my other channel Mela Morgan 2. Di sini untuk temanya khusus pick a pile atau pilih kartu. Nah, tema kali ini adalah akankah kamu yang dipilihnya? Nah, buat kamu yang merasa memiliki hubungan cinta segitiga atau cinta bersegi-segi, silakan pilih hati nomor 1, hati nomor 2, hati nomor 3, dan sampai ketemu di pembacaan. Hai semuanya Super Loveku, apa kabar? Ya, welcome to Mela Morgan 2. Jadi ini adalah pick a pile. Di sini temanya adalah dimana kamu dalam hubungan situasi third party relationship. Kemudian di sini kamu bingung apakah kamu nanti dipilih sama dia atau enggak, atau dia tetap sama pasangan resminya, begitu. Apakah kalian bisa bersama? Oke? Buat kamu yang memilih hati nomor 1, kita akan buka ini. Ya, kita akan buka ini yang paling kiri. Dan ini aku singkirin dulu ya. Kita akan buka. Love begins, disruption, dan passion and planning. Untuk kamu yang milih pile nomor 1, apakah dia memilih kamu? Jawabannya iya. Oke? Karena di sini ada perasaan cinta, ada perasaan namanya memiliki, dimana kamu dan dia itu nyambung, kayak ketemu soulmate. Di sini ada disruption, artinya kayak ada merasa kekangan karena kondisi kalian yang tidak baik, ya, tidak dalam situasi kalian sama-sama single, jadi kalian di tengah-tengah. Di sini ada patience and planning. Kalian kemungkinan bisa bersama, ya. Selamat. Dan di sini kita lihat untuk perjalanan cinta kalian. Ada Page of Pentacles, Two of Pentacles, Wheel of Fortune, Eight of Swords, dan di sini ada Seven of Cups, ya. Kalian di sini perjalanannya kemungkinan dia memilih kalian. Di sini aku melihat ada Page of Pentacles, Two of Pentacles, ya. Ada satu pilihan yang benar-benar sudah dipilih oleh dia. Dan di sini ada Wheel of Fortune, yaitu ada roda keberuntungan, peluangnya itu ada. Di sini ada Eight of Swords dan Seven of Cups, ya. Kalian di sini dia ke kamu terutama itu dia nggak bisa ngelupain kamu dari pikiran, dan di sini dia punya banyak rencana sama kamu. Dia di sini bukan delusi aku bilang, tapi dia punya banyak keinginan untuk segera bisa bersama kamu. Ya, dia udah punya menyusun cita-cita, dia punya harapan-harapan tinggi, ekspektasinya sama kamu. Dan di sini memang harus ada namanya menunggu. Ya, kita lihat dari masalahnya dulu. The Hermit. Six of Pentacles, Seven of Swords, Eight of Cups, The Death. Di sini
Kondisinya adalah kenapa dia bisa memilih kamu, karena dia merasakan bahwa dia sudah cukup lama berpikir, ya, apa yang dia mau, apa yang dia rasakan. Dia menjalani dua kehidupan, oke, kehidupan dengan istrinya dan juga dengan kamu, dan dia bahkan diam-diam ya. Tetapi karena memang dia nggak bisa ngelupain kamu, dia merasa kalian itu memang ditakdirkan bersama, ya. Apalagi dia mungkin dengan pasangannya ini tidak begitu ada cinta lagi, tidak begitu akur, dan maka di sini mengakhiri. Oke. Jadi di sini masalahnya adalah dia memilih kamu karena bukan dari gimana pun, tapi dikarenakan memang dia sudah berpikir matang-matang bahwa aku harus mendapatkan kamu, ya, kamu yang menonton ini, kamu yang sebagai yang akan dipilih, gitu. Patience and planning. Kita akan buka afirmasinya. Ada the moon. Aku bilang dia sudah merencanakan, ya, dia sudah bilang apa ya namanya teman-teman. Cuman caranya memang agak lama gitu loh. Ada satu perubahan dari dia dan itu agak lama. The Empress, Three of Wands, The Devil, King of Pentacles. Di sini teman-teman, aku kasih tahu sama kamu untuk akhirnya, dengan kamu menanti segala macam, dia tetap akan menjadi milik kamu, oke? Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Di sini kalian itu saling terikat, saling happy. Tapi yang perlu dikhawatirkan ketika kalian bersama adalah rasa sayang itu seperti kayak kalian menikmati banget sesuatu yang benar-benar senang-senang bersama, gitu loh. Bahkan kalian mungkin di sini dalam kehidupan akan sukses. Tapi perlu diwaspadai ya teman-teman. Ketika kita fokus sama dunia aja, maka sayang akan kurang. Ada kartu The Devil. The Devil artinya bahagia di depan, belakangnya juga ada masalah. Tapi kalian bisa bersama di sini. Cuman ingat kata-kataku, ketika kalian sudah bersama, jangan terlalu fokus sama hal duniawi. Oke? Karena kalau udah fokus dengan hal duniawi, maka cinta dan sayang itu bisa kurang dan kalian bisa berpisah. Jadi selamat yang pilih pile nomor 1. Aku bahagia untuk kamu. Moga-moga di sini kalian bisa kalian bisa mengikuti nasihat aku. Ada bahaya di belakang. Oke? Bye-bye. Hai buat kamu yang memilih pile nomor 2. Oke. Untuk kamu yang pilih pile nomor 2 di sini, kita akan buka hati nomor 2 berarti ya. Ada sakral chakra. Berarti dia ada kemantapan sama kamu. Solitude. Ada emotional withdrawal. Jadi, aku bisa bilang di sini bahwa dia tidak memilih kamu juga. Ya. Tapi dia akan melekat sama kamu. Dia tahu dia suka sama kamu. Dia di sini sayang sama kamu, tapi di sini dia tidak bisa memilih, gitu ya. Karena dia merasa sendiri sebetulnya. Kayak kesepian gitu orangnya. Dia butuh teman yang bisa ngebuat dia happy.
Intinya dia butuh teman. Kayak gitu ya. Terus di sini ini aku terangin dulu ya teman-teman. Oke. Kita akan buka penjelasan sakral chakra. Jadi aku bilang jawabannya apakah dia nanti bersama kamu. Dia bersama kamu tapi nggak bisa milih. Oke. Ada Four of Cups, Six of Wands, Ace of Cups, Nine of Wands. Orang ini adalah orang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu terus. Queen of Cups. Dan ada High Priestess. Orang ini adalah orang yang tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya dia mau ungkapkan. Orangnya privacy banget. Kemudian di sini ada Four of Cups, yaitu dia ada perasaan yang kayak apatis, tau nggak sih? Ada perasaan yang nggak percayaan. Dia masih belum yakin, ya. Perasaan sama dia ke kamu itu luber sebetulnya. Dia mau mempertahankan kamu. Dia ada perasaan sama kamu, tapi dia di sini nggak ada action. Jadi aku bilang dia secara emosional memilih kamu, tetapi pada kenyataan realnya dia nggak milih kamu. Pada fisik ya, dia nggak milih kamu, tapi dia selalu mikirin kamu. Gitu. Kita akan buka lagi. Ada Ten of Pentacles, Eight of Cups, Eight of Wands, The Magician, Knight of Cups, dan juga Judgment. Aku ambil satu ya. Jadi gini, untuk orang ini ya, dia itu memang dalam satu keluarga besar gitu ya. Kelihatannya mereka tercukupi, tapi di sini sebenarnya orang ini itu jiwanya lonely, kesepian. Even kalau misalnya di sosial media, di mana dia tuh kayak wow gitu ya, hedon, orang kaya. Karena ada perasaan seperti itu, kesepian, maka di sini dia mencoba untuk mencari teman yang sebetulnya memang sudah dia tahu bahwa aku nggak bisa. Dia menawarkan perasaan-perasaan yang datang dan pergi, gitu ya. Di sini ada kartu di Judgment, artinya memang kalian dipertemukan memang karena adanya satu ikatan karma, ikatan past life, ikatan yang aku bilangnya lebih seperti takdir, gitu. Hubungan-hubungan kayak gini biasanya terjadi twin flame, biasanya terjadi hubungan karmik. Kalian tuh butuh secara pikiran, emosional, kalian itu dipilih sama dia, tapi tidak bisa secara fisik. That's why kenapa ada Queen of Cups. Ada perasaan yang sebetulnya dia tuh cinta banget sama kamu, tapi dia tidak bisa bersikap. Oke. Ada emotional withdrawal. Di sini emosi dia tuh tidak menentu. Perasaan dia adalah orang yang susah untuk memutuskan, susah untuk kasih result. Oh, ini loh yang aku mau. Bisa juga dia karena sudah menikah, sudah terkomitmen di sini. Ada King of Cups. Dia ini rajanya perasaan. Ada Queen of Wands, ada The Lovers. Dia adalah orang yang aku bilang orangnya suka kedamaian, mencintai. Kemudian di sini dia juga orangnya kalau punya tujuan atau mau
itu dia tegas akan lakukan itu, dan dia tegas bahwa dia suka sama kamu. Dia suka, dia cinta, pakai perasaan dia. Tapi dia nimbang-nimbang di sini, perasaan keluarganya gimana. Ya. Dia lebih banyak berkorban, teman-teman. Dan ada Wheel of Fortune, dan juga di sini ada kartu Four of Wands, dan juga ada Ace of Pentacles. Artinya memang sudah ada komitmen mungkin sebelumnya, ya. Ketika kalian di sini ada peluang, ya, dia ada peluang untuk, kalau dia bisa, dia mau kasih kebahagiaan dan kestabilan buat kamu. Tapi di sini ada Ace of Pentacles, artinya semua itu tidak dilaksanakan, baru akan mau gitu. Tapi dia punya rencana bahwa someday dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa gimana, aku bisa bersama gitu, ya. Jadi kalian gak usah sedih, kalian itu adalah orang yang susah dilupakan sama dia. Dan memang nasib kalian adalah tidak bisa bersama dalam secara fisik, tapi di sini secara jiwa, pikiran kalian menyatu. Oke? Semangat selalu buat yang pilih pile nomor 2. Tidak boleh sedih, tetap jaga hubungan baik, dan gak usah hal ini itu menjadi satu sumber masalah baru. Nikmatin aja. Oke, see you, bye bye. Hai, buat kamu yang memilih file nomor 3. Oke, nomor 3 yang terakhir, apakah dia akan memilih kamu atau enggak? Kita cek ya. 1, Shadow. Kedua, Rest and Rejuve. Transformation. Teman-teman, orang ini ada keraguan sama kamu. Ya, dia di sini memutuskan untuk tidak melanjutkan sama kamu atau tidak memilih kamu. Dia kayak ada merasa harus melakukan suatu perubahan gitu. Dia setelah dia pikir-pikir, apa yang dilakukan sama dia kayak salah, akan jadi beban buat dia. Jadi nomor 3, aku minta maaf, aku tidak pilih kartu ini. Ini semua kartunya sudah aku shuffle, dan memang tidak memilih kamu, baik secara jiwa maupun secara fisik. Lupain. Di sini ada The Emperor. Berat energinya ya, yang nomor 3. The Fool. Di sini ada Strength. The Magician. The Hermit. Temperance. Artinya apa? Dia di sini sebenarnya datang ke kamu itu dengan memang tidak ada planning atau tujuan apapun. Ya. Ketika dia suka, dia bilang ini satu kesalahan aku. Aku suka, aku main-main sama kamu. Gitu katanya. Membuat kamu percaya, membuat hubungan kita ini kuat. Tapi di sini sebetulnya aku tidak seserius itu sama kamu. Kenapa? Karena aku di sini ada maunya. Ada maunya sama kamu. Ada The Hermit dan ada Temperance. Di sini dia masih mikir-mikir apakah mau ngelanjutin sama kamu atau enggak. Tipe-tipe orang yang udah ngedapetin hati orang, pergi gitu aja. Di sini pun setelah dijalani sama kamu, dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Setelah dia cari-cari tahu, masih ragu. Oh, bukan dia yang aku mau. Gitu. Ya. Jadi buat kamu yang pilih PL nomor 3, kalau misalnya nggak kuat dengar readingan ini, ya nggak apa-apa, di stop aja. Karena ini memang orangnya memang kejam.
nggak ada perasaan yang gimana-gimana ke kamu. Dan akhirnya kayak dia itu kayak ngilang. Ya. Ada 3 of Swords. Ada pilihan lain. Atau dia bilang kamu itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Aku berpikir bahwa tiba-tiba aku pengen ke pasangan resmiku deh. Aku merasa bersalah. Itu bahasa-bahasanya. Artinya dia udah nggak suka sama kamu. Queen of Wands, dan di sini ada 7 of Pentacles. Dia di sini sudah memutuskan bahwa memang ya mungkin bisa jadi istrinya tuh sudah tahu atau suaminya udah tahu kalau dia memang begini karakternya. Dan dia di sini sebetulnya bisa jadi melakukan ini supaya mendapatkan perhatian. Ada perasaan yang kayak aku boring nih, aku gabut nih, aku mau nakal dikit gitu. Orang ini adalah tipe-tipe orang yang manja, orang yang mau enak aja, mau nyaman buat hidupnya sendiri. Terlalu banyak kasih harapan ke kamu. Ya. Jadi kalau aku bilang orang ini bukan orang yang bertanggung jawab dan bukan orang yang pantas untuk dijadikan pasangan hidup, karena dia sendiri juga dari awal pun sudah rencana bahwa memang gak ada rencana apa-apa ke depan sama kamu, just for fun, just for mengisi waktu luang, kekosongan, kebosanan. Ketika aku sudah mendapatkan kamu, ya sudah, aku sendiri lagi. Bisa jadi dia ngeblok, dia ragu-ragu untuk ngebales chat kamu, WhatsApp kamu, telepon kamu, semuanya. Nanti dia alih-alih dia ngomong aku mau kembali ke pasangan aku deh karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Enak banget ya kalau misalnya kayak cari baju gitu di ITC atau di mana, dipakai, dilihat-lihat, udah nggak jadi beli, udah nggak jadi gitu. Ya jadi memang ini kondisinya kondisinya adalah orang yang tidak berprinsip dan tidak ada rencana untuk bersama kamu. Seperti yang aku bilang, kalau udah nggak kuat denger readingannya, mendingan nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa. Kan udah dapat jawabannya di awal kan. Kalau di breakdown nanti makin sedih kalau yang nggak kuat gitu ya. Jadi ketika kalian baca readingan aku di sini yang udah pilih file nomor 3, ya inilah kedepannya seperti ini, jangan denial. Kecuali kalau kalian sudah punya pasangan sendiri, ya nggak masalah gitu. Kalian nggak saling milih berarti. Ada Queen of Swords, ada 5 of Cups, di sini dia terakhirnya akan berpikir bahwa oke, aku mau bertransformasi, aku pengen meninggalkan nakal-nakalku kemarin. 3 of Wands, Harriet, Nine of Wands, Five of Wands. Oke. Ketika dia melakukan bertransformasi, ya dia memutuskan kamu secara sepihak dan itu membuat kamu sangat sakit. Dia bilang, ya kamu coba kamu lihat yang lain lah, jangan sama aku. Ya, sementara dia lenggang Jakarta, ya dia bilang, ya sekarang aku mau menjalani hidupku sendiri. Sementara kamu di sini masih persisten sama dia. Ini ada energi yang sebetulnya udah mau lepas. Jadi semakin kalian deket, dia semakin ketus sama kamu. Bisa dipastikan orang ini memang udah gak ada perasaan ya. Udah gak ada perasaan, udah gak ada cinta, udah gak ada niat untuk mempertahankan kamu. Kenapa? Karena mungkin satu, kalian di sini ada ego. Ketika kalian sudah terlibat dalam cinta segitiga, ego itu harus
lepaskan. Kamu udah tahu dia berkeluarga atau dia sudah tahu kamu berkeluarga, nggak boleh ada cemburu. Nah di sini itu nggak akan ketemu teman-teman. Bisa jadi orang ini selain emang nggak ada rencana, dia udah capek ngejalanin sama kamu. Oh ternyata setelah dijalanin nggak sesuai dengan ekspektasi aku ya, orangnya nggak kayak gini. Aku makin stres. Bisa loh teman-teman. Jadi disesuaikan sama kondisi kamu ya. Kalau kamu lebih banyak berantem sama dia, berarti dia bosen. Dia nggak mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia nggak ada niat untuk mempertahankan kamu di sini. Kebanyakan mikir. Dan akhirnya apa? Ketika dia sudah pergi, kamu masih ngebatin dia, kamu masih kayak ada rasa kesel sama dia. Ketika dia nyapa-nyapa kamu lagi ya, berantem deh. Hal kecil apapun jadi berantem. Itu loh ya teman-teman. Jadi buat kamu yang memilih pile nomor 3 di sini, hubungan kalian itu berdasarkan ego. Nah kalau ego itu kebanyakan bukan cinta, tapi kebanyakan pengen memiliki dan pengen yang enak aja gitu loh, nggak mikirin situasi dan kondisi kedepannya gimana. Sehingga dalam komunikasinya kalian itu jadi orang yang banyak berantem. Salah satunya akan bilang, oh ini udah nggak bisa, aku nggak bisa pertahanin sama orang yang posesif begini, yang kayak begini, kayak begitu, nggak ngerti keadaan. Ya udah, emang dia niatnya cuman kayak lihat, udah itu kalau nggak cocok ya stop. Dan kamu harus terima bahwa kamu bukan orang yang dipilihnya dia. So buat kamu yang memilih PL nomor 3 atau hati yang nomor 3, harus kuat, harus semangat, oke? See you when I see you. Sampai ketemu di Mela Morgan 2 dengan pilihan kartu lainnya. Bye-bye.